Putri kecil pergi ke taman kanak-kanak dan pergi untuk pelajaran taekwondo setelah sekolah. Dia lebih masuk akal dan patuh daripada sebelumnya. Putri kecil berbuat terlalu baik untuk anak kecil seperti itu. Semua orang tidak tahu bagaimana berbicara dengannya atau menghiburnya. Semua orang dapat melihat bahwa putri kecil telah mengingat kakaknya David. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia percaya bahwa kakaknya David akan kembali. Dia sedang menunggu kepulangannya dengan orang lain. Putri kecil sedang menunggunya kembali dan menjadi walinya. Namun, beberapa hari telah berlalu dan kakaknya David belum kembali, jadi putri kecil tiba-tiba mogok. Ketika dia kembali dari taman kanak-kanak di malam hari dan tidak melihat kakaknya David, dia mulai menangis saat Putri Bramasta mengantarnya ke pelajaran taekwondo. Tangisannya begitu keras sehingga bisa didengar oleh semua orang di keluarga. "Sayang, ada apa?" Mama Sarah bergegas mendekat dan dia merasa sangat sedih karena tangisan putri kecil sehingga dia ingin menangis juga. "Sayang, apakah seseorang menggertakmu? Katakan padaku, jadi aku bisa membantumu menghadapinya." Priscilia mengambil beberapa tisu untuk menyeka air mata putri kecil. "Kak David, aku ingin Kak David." Putri kecil menyeka air matanya. Semakin dia menangis, semakin keras dia. Putri kecil terus berteriak untuk kakaknya David. "Sayang," Putri Bramasta memeluk putri kecil dan menciumnya. Hatinya sakit, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. "Aku ingin Kak David." Putri kecil masih menangis. Putri Bramasta tidak tahu bagaimana menghiburnya. "Putri kecil, Kak David melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak bisa tinggal bersamamu untuk saat ini. Ketika kamu dewasa, dia akan kembali ke sisimu dan terus menemanimu." Tidak baik untuk berbohong kepada putrinya, tetapi Putri Bramasta kehabisan ide. "Apakah seperti Mama?" Tiba-tiba putri kecil berhenti menangis. Dia menyeka air matanya dan menatap mamanya dengan penuh perhatian. "Dulu, aku tidak memiliki mama, tetapi aku tumbuh dengan patuh. Lalu mama kembali. Jadi, jika aku terus patuh, apakah Kak David akan kembali?" Seperti yang dibesarkan putri kecil kenyataan bahwa mamanya tidak ada dalam hidupnya sebelumnya, hati Putri Bramasta kembali sakit. Dia memeluknya erat-erat di lengannya dan menciumnya. Putri Bramasta berkata dengan lembut, "Ya, jadi kamu hanya harus berperilaku baik. Ketika kamu dewasa, kamu dapat bertemu dengan Kak David lagi." Dia jelas tahu bahwa dia tidak boleh berbohong kepada putri kecil seperti ini, tetapi Putri Bramasta hanya setuju tanpa daya. Hingga pertanyaan putri kecil, "Mungkin akan ada keajaiban suatu hari. Kakaknya David akan kembali ke sisinya seperti mamanya yang hilang selama bertahun-tahun. Dalam kasus itu, aku harus tumbuh dengan cepat sehingga Kak David akan kembali untuk menemuiku." Putri kecil menyeka air matanya dan berkata dengan lembut. "Iya." Putri Bramasta mengangguk, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk berbohong kepada putri kecil. Meskipun putri kecil percaya pada kata-kata mamanya, dia sangat merindukan kakaknya David. Putri kecil jatuh sakit dan mengalami demam tinggi yang berbahaya. Jika demam tidak turun setelah beberapa waktu, dokter mengatakan bahwa dia mungkin menderita pneumonia. Tidak stabil, demamnya akan mereda, tetapi akan kembali setelah beberapa jam. Ini telah terjadi beberapa kali. Siang ini, demam putri kecil mereda. Tetapi setelah beberapa jam, suhu tubuhnya naik lagi, jadi dokter memberinya infus. Lengan kanannya sudah ditusuk beberapa kali karena sulit mencari pembuluh darahnya, sehingga agak bengkak. Oleh karena itu, dokter menempatkan infus di lengan atasnya sebagai gantinya. Meskipun putri kecil yang terkena infus, Putri Bramasta merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ketika dia memikirkan bagaimana putri kecil jatuh sakit karena dia kehilangan kakaknya David, Putri Bramasta duduk di samping putri kecil dan memegang lengannya yang lain dengan lembut. Lalu dia berbicara,
Sayang, meskipun Kak David tidak di sisimu, kamu masih memiliki papa dan mama. Kamu harus menjadi lebih baik sesegera mungkin. Kak David, putri kecil, yang dalam keadaan setengah sadar, menggumamkan namanya. Putri kecil, baiklah, Putri Bramasta mengusap kepalanya. Melihat betapa sedihnya putri kecil, dia benar-benar ingin menggunakan pisau untuk menikam pelakunya yang menyebabkan semua ini. Sementara Putri Bramasta memikirkan hal ini, Randy telah mengambil tindakannya. Dia bahkan tidak marah dengan musuh yang ingin membunuhnya. Yang membuatnya marah adalah bahwa musuh telah membuat istri dan putrinya begitu menderita. Sekarang putrinya sakit dan istrinya sangat khawatir sehingga dia bahkan tidak bisa duduk diam. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa sebagai suami dan ayah? Randy memutar nomor Rizal dan berbicara dengan serius. Bagaimana kinerja Willis Corporation sekarang dibandingkan dengan Andrean Corp di masa jayanya? Rizal menjawab dengan hormat, manajemen Willis Corporation tidak terlalu buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan mereka telah maju pesat. Dibandingkan dengan Andrean Corp saat itu, Willis Corporation jauh lebih baik. Randy mendengus dan berkata, kamu banyak berkontribusi dalam memusnahkan Andrean Corp tahun itu. Sekarang, jika kamu melakukan hal yang sama pada Willis Corp, berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Rizal berhenti dan berkata, sebulan. Dengan hanya 1 bulan, dia bisa menjamin bahwa Willis Corporation saat ini akan jatuh secara menyedihkan, dan tidak akan pernah kembali ke kejayaannya lagi. Rizal diperintahkan untuk menghadapi musuh-musuh yang bersembunyi di kegelapan. Faktanya, dalang sebenarnya adalah Randy. Pelaksananya, baiklah. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Randy kemudian menutup telepon. Ketika dia berbalik, dia melihat Agam berdiri di belakangnya. Dia pura-pura tidak melihat Agam dan ingin pergi, tetapi Agam berbalik dan menghalangi jalannya. Tidak tahu banyak tentang bisnis, dan aku juga tidak ingin mengkhawatirkannya. Kevin menjawab dengan dingin, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Agam mengangkat alisnya dan berkata, aku ingin menggunakan caraku sendiri untuk berurusan dengan bajingan yang bersembunyi di kegelapan. Setelah aku menangani masalah ini, aku akan menyerahkannya kepadamu. Randy akan membasmi orang-orang itu dari wilayahnya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kamu melakukan milikmu dan aku akan melakukan milikku. Tidak ada konflik di antara kami berdua. Karakter Agam sederhana dan langsung. Dia ingin mendapatkan orang itu dan melakukan apapun yang dia inginkan, dan menakut-nakuti orang itu sehingga dia takut padanya. Agam, jangan lupa bahwa kamu adalah komandan militer di Jakarta. Kamu bukan seorang gangster. Randy akan melakukan segalanya dengan bersih dan pantas. Jadi tidak ada yang bisa menggunakan apapun untuk melawannya. Agam menjawab dengan tidak setuju. Jadi bagaimana jika aku komandannya? Aku bisa berhenti kapan saja jika aku tidak senang. Kata-kata Agam benar-benar membawa beban. Randy memelototinya dan berkata, jangan mengacaukan semua ini, atau kamu akan menanggung akibatnya, dan berkata, mari kita tunggu dan lihat cara siapa yang lebih baik. Agam jelas bukan orang yang suka usil. Mengapa dia ikut campur dalam masalah ini hanya karena Priscilia? Siapapun yang menginginkan nyawa Priscilia harus siap menghadapi konsekuensinya. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, dia tidak akan bisa hidup dalam damai. Randy kembali ke bangsal dan duduk di samping Putri Bramasta. Dia dengan lembut memeluknya dan berkata, Putri, kamu tidak beristirahat sepanjang malam. Aku akan tinggal di sini bersama putri kecil. Kamu bisa berbaring sebentar. Itu sudah bengkak. Aku tidak bisa tidur seperti ini. Putri Bramasta menahan air matanya sambil meratapi rasa sakitnya kepada Randy. Dia kemudian meringkuk di pelukannya. Dia telah kembali ke Randy dan putri kecil selama lebih dari setengah tahun sekarang. Selama beberapa bulan terakhir, putri kecil adalah anak yang aktif dan lincah.
dan dia juga sangat cantik dan bijaksana. Tidak ada yang perlu khawatir tentang dia, terutama karena dia memiliki kakaknya David. David menemaninya dan merawatnya, jadi dia lebih berperilaku baik dan masuk akal. Tetapi ketika dia melihat putri kecil sekarang, yang terbaring tak sadarkan diri karena demam tinggi, dia tampaknya telah kehilangan banyak berat badan dalam 2 hari terakhir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.